Sejarah bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu. Catatan tertulis pertama dalam bahasa Melayu ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera, yang kini dikenal sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Istilah Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang terletak di Jambi. Penggunaan yang luas menyebabkan munculnya berbagai varian bahasa dan dialek melalui di Nusantara. Terdapat 3 teori mengenal asal-usul penatur bahasa Melayu. Yang pertama ada Hobson tahun 1970 berpendapat bahwa asalnya dari Kalimantan berdasarkan kemiripan dengan bahasa Melayu kuno. Yang kedua ada Kern tahun 88 beranggapan bahwa asalnya dari Semenanjung Melaya. Namun teori ini ditolak oleh bukti-bukti logistik dan kerajaan di akhir abad ke-20. Sebagai ahli sejarah bahasa percaya bahwa asal bahasa Melayu terletak di barat Kalimantan, di mana bahasa Portomelanik dituturkan sejak 2000 sebelum Masehi. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Berasal dari bahasa Melayu Polinesia Purba yang merupakan cabang dari bahasa Austronesia Purba. Penyebaran bahasa Melayu ada 4 ya. Pertama ada asal-usul berasal dari barat Kalimantan. Bahasa Melayu merupakan bagian dari bahasa Proto-Melanik yang dituturkan sejak ribuan tahun lalu. Yang kedua adalah melalui dari perdagangan menjadi lingua praca di wilayah pesisir di pelabuhan, terutama selama masa Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka yang dipopulerkan bahasa ini dalam perdagangan dan budaya. Yang ketiga adalah varian dialek. Di Indonesia terdapat banyak dialek Melayu seperti Melayu Riau, Palembang, dan Jambi yang menunjukkan perbedaan kosakata dan pengucapan. Yang keempat ada migrasi. Penyebaran melalui perpindahan penduduk Melayu ke berbagai daerah menghasilkan percampuran bahasa dan lahirnya varian baru. Peran perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu. Peran perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu di Nusantara ada 3. Yang pertama, lingua praca. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perantara dalam perdagangan antar pulau dan antar resnis di Nusantara. Kemudian integrasi dan transaksi dagang. Yang kedua adalah Kesultanan Malaka. Perdagangan yang berkembang di Kesultanan Malaka memicu penggunaan bahasa Melayu, menjadikan sebagai bahasa resmi dalam bisnis dan administrasi. Yang ketiga, penyebaran budaya dan agama. Melalui perdagangan, bahasa Melayu juga menyebarkan nilai-nilai budaya dan agama, terutama Islam, yang turut memperkaya perkembangan kata bahasa tersebut. Pengaruh kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan bahasa Melayu di Nusantara. Berikut adalah beberapa poin yang penting mengenai pengaruh tersebut. Ada 2. Pertama, pusat perdagangan dan penyebaran budaya. Kerajaan-kerajaan Melayu seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai, mengundang pedagang dari berbagai daerah. Interaksi ini memperluas pengguna bahasa Melayu sebagai lingua praca, memudahkan komunikasi antara berbagai suku dan bangsa. Yang kedua itu ada sastra dan kesusasteraan. Kerajaan Melayu juga berperan dalam mengembangkan sastra Melayu melalui karya-karya seperti hikayat, syair, dan puisi. Bahasa Melayu semakin kaya dan beragam. Ini juga mencerminkan budaya, nilai, dan tradisi masyarakat Melayu. Proses transformasi. Yang pertama yaitu masa penjajahan dan pengaruhnya. Pada zaman pramerdeka, bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam urusan perdagangan dan diplomasi, terutama ketika zaman Kesultanan Melaka. Penyebaran agama Islam turut memperkaya bahasa Melayu melalui pengenalan tulisan Jawi dan penghasilan karya-karya agama dan sastra. Zaman penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris menyaksikan kemasukan pengaruh bahasa asing ke dalam kosakata Melayu. Penjajahan Inggris juga memainkan peranan penting dalam memodernkan bahasa Melayu melalui pendidikan formal. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda 1928. Perkembangan bahasa Melayu pada masa Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Dalam momen tersebut,
Bahasa Melayu diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu Kongres Bahasa Indonesia. Perubahan dan perkembangan Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu Kongres 1, 1938 Solo. Penegasan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi. Yang kedua Kongres 2, 1954 Medan. Peneguhan fungsi bahasa Indonesia dalam pemerintahan, pendidikan, dan media. Kongres 3 yaitu 1978 Jakarta. Fokus pada pengembangan bahasa untuk ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Yang keempat Kongres 4 1983 Jakarta. Memperluas fungsi bahasa Indonesia di teknologi dan kehidupan modern. Yang kelima Kongres 5 1988 Jakarta. Fungsi memperkaya bahasa melalui serapan asing dan dokumentasi bahasa daerah. Yang keenam Kongres 6 1993 Jakarta. Peningkatan peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan global. Yang ketujuh Kongres 7 1998 Jakarta. Evaluasi pengaruh informasi dan globalisasi pada bahasa. Yang keempat yaitu peran tokoh-tokoh bangsa. Yang pertama Muhammad Yamin. Salah satu tokoh penting dalam Sumpah Pemuda, ia mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menghasilkan karya-karya sastra yang memperkaya bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara, mempromosikan bahasa Indonesia sebagai alat pendidikan nasional, memperkenalkan konsep pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. A. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen 1901 adalah sistem ejaan pertama bahasa Melayu dengan huruf Latin. Disusun oleh Charles Adrian Van Ophuijsen bersama Engku Nawawi dan Muhammad Thaib. Ciri-ciri utama: menggunakan huruf Latin menggantikan aksara Jawi. OE untuk U, contoh guru. DJ untuk J, TJ untuk C, dan SJ untuk SY. Contoh, jadi. Tanda diakritik seperti E untuk vokal panjang. Apostrof petik 2 untuk menghilangkan huruf. Contoh, tidak. Peran: standarisasi awal bahasa Melayu untuk pendidikan dan administrasi kolonial. Fondasi pengembangan bahasa Indonesia berlanjut ke ejaan Suwandi 1947 dan EYD 1972. Ejaan ini menjadi dasar modernisasi bahasa Melayu menuju bahasa Indonesia. B. Ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1947, menggantikan ejaan Ophuijsen. Ejaan ini dinamai sesuai Menteri Pendidikan pada masa itu, Suwandi, dan bertujuan untuk menyederhanakan serta menyesuaikan ejaan dengan perkembangan bahasa setelah kemerdekaan Indonesia. Ciri-ciri utama ejaan Suwandi. 1. Penggantian OE untuk menjadi U. Contoh, guru menjadi guru. 2. Penggunaan huruf J untuk menggantikan DJ. Contoh, jari menjadi jari. 3. Penggunaan huruf C untuk menggantikan TJ. Contoh, jaha menjadi cahaya. Penggunaan huruf Y untuk menggantikan J pada akhir kata. Contoh, sajang menjadi sayang. Tidak menggunakan tanda diakritik. Tanda seperti E pada ejaan Van Ophuijsen dihapuskan. Penyederhanaan penulisan kata, misalnya, sebagai menjadi tanpa apostrof. Signifikansi, penyederhanaan, dan modernisasi. Ejaan Suwandi menyederhanakan ejaan untuk mempermudah penggunaan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Identitas nasional. Sebagai ejaan resmi pertama setelah kemerdekaan, ini menjadi simbol identitas bahasa negara yang merdeka. Transisi ke EYD. Ejaan Suwandi menjadi dasar pengembangan menuju ejaan yang disempurnakan
atau disingkat EYD pada 1972. Ejaan Suwandi menandai langkah penting dalam pembukuan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan, memperkuat penggunaannya di pendidikan, media, dan pemerintahan. EYD ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD diresmikan pada 16 Agustus 1972 menggantikan ejaan Suwandi untuk menyempurnakan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Ciri utama dari EYD adalah 1. U menggantikan OE, contoh guru menjadi guru. 2. J menggantikan DJ, contoh jari menjadi jari. 3. Kata depan di, ke dipisah, sedangkan awalan ditulis serangkai, contoh di rumah versus dimakan. 4. Huruf kapital digunakan sesuai aturan tata bahasa. 5. Penyesuaian penulisan kata serapan, contoh psikologi menjadi psikologi. Signifikansi EYD menyatukan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang lebih modern, konsisten, dan relevan, serta menjadi dasar perkembangan hingga kini. D. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah pedoman resmi yang mengatur tata cara penulisan bahasa Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia. PUEBI adalah hasil penyempurnaan dari ejaan yang disempurnakan EYD dan mulai diterapkan pada 2015 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ciri-ciri utama PUEBI: penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, tempat, dan istilah khusus. Perbandingan bahasa. Poin pertama, contoh kata-kata Melayu versus Indonesia. Yang pertama, dalam bahasa Melayunya, tandas, dalam bahasa Indonesianya, kamar mandi. Yang kedua, dalam bahasa Melayunya, basikal, dalam bahasa Indonesianya, sepeda. Yang ketiga, dalam bahasa Melayunya, telepon, dalam bahasa Indonesianya, telepon. Yang keempat, dalam bahasa Melayunya, kereta, dalam bahasa Indonesianya, mobil. Yang kelima, dalam bahasa Melayunya, selesai, dalam bahasa Indonesianya, selesai. Yang terakhir, dalam bahasa Melayunya, jalan raya, dalam bahasa Indonesianya, jalan tol. Poin kedua, pengaruh bahasa asing. Bahasa Melayu lebih cenderung untuk menerima istilah asing secara langsung, terutamanya dari bahasa Inggris, untuk kesederhanaan dan kelancaran komunikasi. Walaupun ada usaha untuk menggunakan terjemahan, banyak istilah bahasa Inggris yang diterima begitu saja. Bahasa Indonesia, di sisi lain, cenderung untuk lebih berusaha menyesuaikan istilah asing dengan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, istilah email telah digantikan dengan surat elektronik, dan komputer dengan komputer. Secara keseluruhan, pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tidak dapat dielakkan. Kedua-dua bahasa ini berkembang melalui penyerapan kata-kata dan struktur dari berbagai bahasa asing, terutamanya dari bahasa Inggris, Belanda, Arab, Cina, dan India. Walaupun pengaruh asing memberikan kesan terhadap kekayaan kosakata dan kemajuan komunikasi, ia juga menimbulkan cabaran dalam pengekalan identiti dan keaslian bahasa tersebut. Poin ketiga, perbedaan dengan bahasa Melayu Malaysia. Tata bahasa atau grammar secara umum, tata bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia sangat mirip. Namun, ada beberapa perbedaan kecil. Yang pertama, dalam penggunaan kata ganti nama. Di Malaysia, lebih sering menggunakan kamu atau awak untuk menyapa orang yang lebih akrab. Sedangkan di Indonesia, penggunaan kamu lebih umum. Namun di beberapa daerah, kau atau Anda mungkin lebih sering digunakan. Yang kedua, dalam perbedaan tenses. Bahasa Indonesia, tenses dalam bahasa Indonesia lebih sederhana karena lebih banyak menggunakan bentuk waktu yang sama. Sedangkan dalam bahasa Melayu, meskipun sederhana juga, penggunaannya dalam beberapa situasi lebih terkendali pada aspek kata kerja. Poin keempat, perkembangan modern. Yang pertama,
Pengaruh globalisasi. Kedua-dua bahasa dipengaruhi oleh Inggris dalam teknologi. Contoh, email dalam bahasa Malaysia dan Indonesia, dan komputer dalam bahasa Malaysia dan Indonesia. Yang kedua, media sosial dan teknologi. Bahasa rojak di Malaysia, contoh, jom makan, let's go. Di Indonesia, lebih formal, ayo makan. Yang ketiga, pendidikan. Di Malaysia, Inggris dominan dalam sains, contoh, software. Di Indonesia, bahasa Indonesia lebih diutamakan, contoh, perangkat lunak. Kesimpulan. Poin pertama. Pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai pemersatu bangsa di era modern ini. Sebagai alat komunikasi yang menyatukan berbagai suku dan budaya. Bahasa Indonesia membantu memperkuat identitas nasional dan menjaga keragaman dalam kesatuan. Selain itu, bahasa Indonesia mempermudah interaksi di dunia global, pendukung pendidikan, teknologi, dan media, serta mempererat hubungan sosial di seluruh Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar bahasa, tetapi juga simbol persatuan dan kekuatan bangsa di tengah-tengah perubahan zaman. Poin kedua, peran generasi muda. Generasi muda memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa di era modern. Mereka bertanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta memanfaatkan media sosial dan karya kreatif untuk memperkenalkan dan melestarikan bahasa ini. Selain itu, generasi muda juga harus menghargai keragaman budaya dan bahasa daerah, serta harus mengikuti perkembangan bahasa sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, generasi muda bukan hanya sebagai pengguna bahasa, tetapi juga sebagai penjaga dan pengembang bahasa Indonesia untuk memperkuat persatuan dan identitas nasional di tengah globalisasi. Poin ketiga, tantangan di era digital. Generasi muda di era digital menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia, seperti pengaruh bahasa asing, pengguna bahasa campuran atau gaul, penyebaran hoax, dominasi konten berbahasa Inggris, dan penggunaan emoji atau singkatan yang berlebihan. Meskipun demikian, mereka memiliki peran penting dalam mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan bijak, melalui penggunaan bahasa yang benar di dunia digital, serta menyaring pengaruh asing menjaga identitas dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncaknya gunung